Oke, Bapak Ibu, halo, apa kabar? Sorry sebentar. Oke, jadi pada video kali ini saya akan ajarin Bapak Ibu gimana caranya Bapak Ibu nyangkut tapi tetap cuan gitu. Jadi Bapak Ibu nyangkut tapi tetap cuan, gimana caranya gitu. Nah, ini adalah caranya. Tapi cara ini cuma berlaku kalau Bapak Ibu punya akun di eh, Mirai Aset atau YP. Kalau sekuritas lain saya nggak tahu. Soalnya saya baru nemu cara ini barusan gitu. Nah, gimana caranya kita nyangkut tapi tetap untung gitu. Nah, pertama-tama disclaimer dulu kalau materi ini merupakan simulasi, jadi bukan kejadian sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada kesamaan kejadian atau kesamaan peristiwa atau kesamaan nama itu bukan unsur kesengajaan. Contoh misalkan nanti saya pakai nama Budi, yang nama Budi itu kan banyak gitu. Jadi saya nggak tahu, saya bingung harus pakai nama siapa. Nama Fransiskus bukan saya doang, tapi banyak juga nama Fransiskus gitu. Jadi ya saya asal nama aja, nggak ada unsur kesengajaan. Sahamnya pun nggak ada unsur kesengajaan. Sahamnya pun ya semua apa namanya simulasi semua gitu kira-kira, jadi bukan kejadian sebenarnya, jadi ini cuma simulasi ya teman-teman. Oke, jadi pertama-tama tadi saya bilang Bapak Ibu harus punya akun di Mirai Aset. Kenapa seperti itu? Kenapa itu penting? Kenapa itu penting? Karena di Mirai Aset Bapak Ibu, Bapak Ibu ke menu portfolio, Bapak Ibu akan nemu menu ini. Nemu P return. P itu adalah potensial. Jadi potensial return atau ya intinya adalah nilai pertumbuhan aset kita belum direalisasikan. Gitu kan. Nah, maksudnya gimana, Pak? Terus gimana nih caranya kita rugi tapi tetap untung gitu? Caranya kita nyangkut tapi tetap untung. Nah, caranya adalah contoh. Ini contoh. Contoh misalkan saya YOLO. Saya nggak stokes sama sekali. Jadi saya full all in gitu kan, full all in. Nah, saya nggak ada deposit, saya nggak ada withdraw. Jadi deposit withdrawnya akan selalu nol gitu kan. Deposit withdrawnya akan selalu nol. Lalu saya beli saham. Contoh misalkan di bulan Mei itu saya beli saham BSML sama FPNI. Nah, BSML ini di akhir Mei itu harganya turun. Saya beli 750, 500 ribu lot. Saya analisanya mendalam nih. Wah, ternyata setelah saya analisa BSML saya yakin ke 6.000 misalkan. Misalkan gitu kan. Saya yakin BSML ke 6.000. Saya beli 500 ribu lot gitu kan. Ternyata BSML-nya malah turun bulan Mei jadi 150. Gitu kan, jadi 150. Kalau FPNI saya nggak yakin-yakin banget deh. FPNI kayaknya saya belinya 1000 lot aja. 1000 lot gitu kan. Nah, dari posisi ini kita dapat beberapa data. Data pertama adalah kita lagi nyangkut 30 miliar. Dari mana, Pak? Dari beli BSML harga 750, 500 ribu lot, sekarang tinggal 150. Kita nyangkut berapa puluh persen tuh kita. Nyangkut berapa puluh persen ya 30 miliar floating loss gitu kan. Nah, sementara FPNI floating profit 5 juta. Gitu kan. Pelipur lara lumayan gitu kan. Nah, di data Mirai Aset, di screenshot yang tadi, di screenshot Mirai Aset yang tadi, itu ada total asset value. Total asset value adalah total keseluruhan market value saham yang kita punya ditambah cash gitu kan. Nah, karena tadi kita asumsinya cashnya 0, maka asset value-nya adalah market value BSML ditambah market value FPNI atau totalnya 7,535 miliar. Gitu kan. Oke. Oke, kalau gitu berlalu gitu. Sekarang bulan Juni. Gitu kan, bulan Juni. Sekarang bulan Juni. Bulan Juni, puji Tuhan, BSML-nya naik 200. Gitu kan. Yang tadinya 150 jadi 200. Masih nyangkut? Masih. Orang belinya 750 gitu kan. Sekarang masih 200. Masih nyangkut? Masih. Floating loss-nya berkurang. Tadinya floating loss-nya 30 miliar, sekarang jadi 27,5 miliar. Atau naik 2,5 miliar. Gitu kan, naik 2,5 miliar. FPNI-nya gimana? Wah, Pak, FPNI-nya ambles 50%. Gitu kan, FPNI-nya ambles 50% gitu. FPNI-nya ambles 50%. Jadi minus 15 juta, Pak, dari 30 juta. Aduh, nggak apa-apa, tenang.
Di sini kan saya ajarin trik nyangkut tapi tetap bisa cuan gitu kan. Trik nyangkut tapi tetap bisa cuan gitu kan. Nah, ini posisi akhir Juni. Jadi akhir Juni BSML naik, FPNI turun gitu kan. Nah, akhir Juni kita lihat market value-nya yang tadi market value-nya 7,5 karena harga BSML-nya 150. Sekarang market value-nya jadi 10, 10 miliar 15 juta rupiah gitu kan. Dari mana, Pak? Ya ditambah nilai saham BSML tambah nilai saham FPNI gitu kan. Ditambah gitu kan. Ditambah. Nah, ditambah. Nah, sistemnya Mirai itu akan membacanya sebagai gain. Jadi kalau Bapak Ibu kebacanya akan gain nih, untung. Padahal posisinya rugi, cuma bedanya ruginya lebih kecil aja gitu. Yang tadinya rugi 30 miliar, jadi rugi 27,5 miliar. Udah, bedanya cuma di situ doang gitu. Tapi di sistem Mirai nulisnya akan gain. Kenapa? Ya, karena Mirai kan ini potential return, artinya dia melihat kondisi aset kita naik atau turun secara keseluruhan. Secara keseluruhan kondisi aset kita naik. Sebelumnya market value 7,5, total aset 7,5 miliar, lalu naik jadi 10 miliar. Artinya naik sekitar 2480 miliar, 2,480 miliar naik. Nah, sistem Mirai bacanya sebagai gain. Gimana kalau misalkan saham BSML-nya turun jadi 100? Ya Mirai akan bacanya jadi minus. Kenapa? Karena nilai asetnya turun. Yang tadinya nilai asetnya 7,5 miliar jadi 5 miliar. Kenapa? Karena BSML-nya turun gitu kan. Nah, inilah celah yang bisa kita manfaatkan teman-teman. Untuk supaya walaupun kita nyangkut, kita tetap cuan. Gimana caranya, Pak? Tadi misalkan naik jadi 200 gitu kan. Nah, naik jadi 200 kita untung 2 miliar. Tanpa trading kita seperti untung 2 miliar gitu kan. Nah, lalu kita buka gitu kan. Lalu kita screenshot, cekrek, selesai gitu. Wih, langsung bilang, lagi ngecat kayu, dikasih untung saham kayu 2,4 miliar hari ini. Padahal kita nggak pegang saham kayu. Tapi kan orang nggak tahu gitu kan. Yang orang tahu di sini tulisannya gain loss, gain 2,4 miliar. Orang nggak tahu kita pegang saham apa. Bahkan orang nggak tahu kita lagi nyangkut saham BSML gitu kan. Orang nggak tahu kenapa? Karena ini merupakan total keseluruhan aset. Bukan total kita trading, jual beli untungnya segini, bukan gitu. Itu ada di menu Mirai yang lain. Ada di menu Mirai yang historical ini kalau saya nggak salah. Ada gain loss yang paling kanan kalau saya nggak salah. Di paling kanan ada menu gain loss gitu kan. Nah, jadi gitu caranya Bapak Ibu. Nah, nanti setelah kayak gini gimana? Ya tinggal buat. Ayo join grup premium, ayo join VVIP gitu kan. Mari seperti saya lagi ngecat kayu bisa untung 2,4 miliar. Gitu kan. Ya retail nggak tahu, publik mah nggak usah tahu gitu. Kita nggak punya saham kayu nggak usah tahu. Kita lagi nyangkut BSML nggak usah tahu. Yang retail perlu tahu ini gitu kan. Selesai. Dan investor retail kalau Bapak Ibu tahu itu senang lihat yang gini-gini. Wah hebat ya. Conference untung 2,4 miliar bulan Juni gitu kan. Padahal nggak tahu kalau nyangkut gede gitu. Cuma perubahan asetnya aja jadi positif gitu. Nah ini persennya sengaja di blur. Aset value sengaja di blur. Biar apa? Biar misterius gitu kan. Wah pasti total aset ratusan miliar nih. Atau puluhan miliar nih gitu kan. Atau mungkin kalau ada yang ngira, wah mungkin ini beggar nih kan. Modal 2 miliar jadi 2,4 miliar. Nggak ada yang tahu gitu. Yang perlu retail tahu, yang perlu publik tahu cuma ini satu. Selesai, angka 2,48 miliar ini, untung 2,48 miliar ini selesai. Sisanya apa? Sisanya tinggal maintain. Maintain apa? Hire admin buat grup premium gitu kan. Hire admin gitu kan. Hire admin atau kalau mau cara kasarnya cari nomini. Jadi kita jangan muncul nama asli gitu kan. Cari nomini. Nanti kalau rekom kita udah busuk terus, baru kita kabur ganti nama cari nomini baru lagi gitu kan. Ya gitu terus aja muter gitu. Jadi walaupun Anda nyangkut segini, Anda tetap dapat cuan. Cuannya dari mana? Ya dari kelas VIP misalkan, dari buat kelas atau dari rekom grup berbayar gitu kan. Seperti itu. Nggak ada yang salah dengan buat grup saham atau buat grup berbayar. Nggak ada yang salah.
Yang salah adalah cara jualannya gitu. Cara jualan seperti ini itu jangan ditiru gitu. Jadi ini buat pelajaran juga Bapak Ibu, kalau lihat ada orang share-share seperti ini, model seperti ini dari Mirai Asset, itu gain loss itu bukan dia trading untung, bisa jadi dia nyangkut, sahamnya naik, kerugiannya berkurang gitu kan. Nah, seperti ini buat pelajaran juga nih. Tapi saya yakin di Bursa Efek Indonesia mah nggak ada yang begini, cuan semua gitu kan. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Caranya supaya nyangkut tapi tetap cuan gitu. Gampang kan? Gampang. Atau Bapak Ibu mau lagi buat ini, buat apa? Nanti ada cara lagi. Bapak Ibu tinggal buat di Excel seperti ini. Ini kan mirip nih sama Mirai punya. Ya kan? Mirip sama Mirai punya. Dapat dari mana, Pak? Gampang. Bapak Ibu tinggal RGB identifier, cari hex code-nya atau cari RGB-nya, tinggal masukin, jadi seperti ini, mirip. Ya paling ukurannya digede-gedein dikit seperti ini gitu kan. Nah, gitulah kurang lebih lah. Ya, intinya apa? Intinya dari sini adalah saya mau kasih tahu. Jangan terlalu percaya sama screenshot-screenshotan. Gitu kan. Jangan terlalu percaya sama screenshot-screenshotan. Kalau Bapak Ibu mau ngikutin orang, siapapun itu, ya setiap orang punya positif, punya negatif ya. Bahkan influencer yang sering pom-pom pun punya positifnya. Positifnya adalah dia nggak peduli apa kata orang lain, dan itu adalah jalan menuju kesuksesan. Kalau kata Deddy Corbuzier dulu pernah bilang gitu kan. Mau sukses kamu nggak usah peduli kata orang. Orang mau bilang kamu penipu, apa-apa bodo amat, tutup kuping, selesai kamu sukses. Ya bener gitu. Seperti itu. Tapi di sini saya mau edukasi aja. Edukasinya adalah ya jangan terlalu percaya. Kita di bursa sama-sama cari makan. Saya juga ada jualan kelas kok ada. Gitu kan. Seperti itu. Dan kalau Bapak Ibu mau ngikut orang di bursa saham, Bapak Ibu jangan lihat orangnya, jangan lihat wah itu Bapak itu cuan terus ya, Pak Frans cuan terus ya, Pak Frans hebat ya, untungnya sebulan 2, sekian M, ini untungnya segini gitu. Jangan. Yang Bapak Ibu lihat adalah buahnya. Gimana peserta kelasnya? Gimana alumni kelasnya misalkan? Apakah pada cuan juga, atau dia doang yang cuan, atau Franciscus doang yang cuan gitu? Atau kalau Bapak Ibu ikut member VVIP, member VVIP-nya pada cuan nggak? Jangan-jangan yang cuan owner grupnya doang gitu. Jadi jangan lihat pohonnya, lihat buahnya gitu. Buahnya manis nggak? Atau jangan-jangan orang pada maki-maki gitu. Orang pada maki-maki. Seperti itu. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus lebih smart, lebih pintar. Oke? Semoga bermanfaat. Sampai kita ketemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Selamat pagi.